彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan sangat tertarik dengan apa yang FAMA katakan. Atau, dia bisa dikatakan sangat tertarik untuk mengajak Guhi bergabung dengan Yan Alliance. Oleh karena itu, ia membuat FAMA memimpin jalan keesokan paginya ketika mereka bergegas ke tempat di mana Guhi tinggal bersama Hai Bodong. Gu dia secara alami meninggalkan sekte Mystic Cloud setelah sekte Mystic Cloud telah larut saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan kekaisaran Jia Ma. Sebaliknya, ia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil yang tidak jauh dari Gunung Mystic Cloud. Tempat itu adalah tujuan kelompok Xiao Yan saat ini. Tempat di mana Guhi tinggal dalam isolasi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Mengingat kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian. Dengan mudah berhasil menemukan pondok jerami yang tersembunyi di hutan gunung dengan FAMA memimpin jalan. Xiao Yan bertemu orang yang akrab dari masa lalu di tempat ini. Itu Liu Ling, yang pernah bertengkar dengannya untuk tempat juara selama Grand Pertemuan Alchemist di ibu kota saat itu. Yang terakhir ini jelas terpana ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul. Hanya ketika tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, apakah dia berbicara dengan terkejut? Xiao Yan, mengapa kamu di sini? Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Xiao Yan. Keduanya telah berada di sekitar level yang sama saat itu. Namun, sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5 sementara yang terakhir sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya, Guhi. Kesenjangan semacam ini secara alami menyebabkan dia merasa sedikit putus asa. Saudara Liu, bisakah aku merepotkan kamu untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Guhi? Katakan saja bahwa Xiao Yan ingin bertemu dengannya. Xiao Yan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiao Yan. Dia mengangguk sekali sebelum memutar tubuhnya untuk berjalan ke pondok jerami. Dia sangat jelas tentang status Xiao Yan saat ini dalam kekaisaran Jia Ma, dan tentu saja tahu bahwa itu yang terakhir tidak lagi pemuda yang tidak memiliki latar belakang. Xiao Yan mengirim Liu Ling ke pondok jerami dengan matanya sebelum kelompoknya menyapu mata mereka di semua tempat. Mereka segera mengangguk. Guhi benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Lokasi ini diisolasi dengan beberapa orang di sekitar. Biasanya tidak ada orang yang bisa tiba di tempat ini. Itu dianggap tempat yang bagus untuk hidup dalam isolasi. Pintu pondok jerami perlahan terbuka saat beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Xiao Yan acuh tak acuh sebelum berbicara, kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi Yan Alliance saat ini benar-benar tersebar di seluruh kekaisaran Jia Ma. Bolehkah aku tahu jika kamu ada di sini untuk mencari masalah hari ini atau apakah ada masalah lain? Orang yang mengungkapkan dirinya secara alamiah adalah Pilking Guhi yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Liu Ling berdiri di belakangnya dengan tubuh yang sedikit tertunduk. Pertandingan alchemist ini berlanjut selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu pertandingan hebat seperti apa yang Xiao Yan dan Guhi telah jalani selama periode waktu ini. Namun, dari penampilan bagaimana gelombang wewangian obat berulang kali melonjak dari rumah jerami, orang bisa mengatakan bahwa pertandingan itu tidak sesantai seperti yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang sedang menunggu.
Dua sosok manusia yang tampak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Xiao Yan berdiri di atas gedung tinggi saat dia melihat catatan kertas di tangannya dengan ekspresi serius. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Nafas membunuh yang dingin dan padat perlahan-lahan melonjak di dalam mata hitam gelapnya. Kebenciannya terhadap organisasi ini bisa dikatakan telah meresap jauh ke tulang-tulangnya. Itu karena dua orang yang paling dekat dengannya sudah mendarat di tangan mereka. Kilatan dingin muncul di mata Xiao Yan. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya beberapa saat kemudian dan dengan cepat berjalan turun dari gedung tinggi. Saat ini, dia sama sekali tidak menyadari Hall of Soul misterius ini. Dia harus memiliki beberapa pemahaman tentang mereka jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Namun, orang-orang dari Hall of Souls biasanya misterius dan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Oleh karena itu, ini mungkin kesempatan baginya. Selama dia bisa menangkap seseorang dari Hall of Soul, Xiao Yan akan dapat memperoleh beberapa berita tentang Hall of Soul. Ini sangat penting baginya. Xiao Yan dengan cepat menemukan Xiao Ding dan yang lainnya saat pikiran ini terlintas di hatinya. Dia menggambarkan situasinya kepada mereka secara detail. Mereka terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan hendak meninggalkan JMA Empire dan hanya mengangguk setelah diam untuk waktu yang lama. Xiao Ding dengan jelas mengerti bahwa itu jika dia membuat Xiao Yan tetap berada di Kekaisaran JMA, itu akan berakhir menahannya. Benki benua yang luas mungkin menjadi tempat di mana Xiao Yan bisa menampilkan kemampuannya yang sebenarnya. Xiao Yan tidak menunda lagi setelah memperhitungkan hal-hal Dian Alliance. Dia menemukan Xian di dalam ibu kota sebelum naik ke udara bersamanya saat dia dengan cepat terbang ke tempat di mana pegunungan binatang ajaib berada. Xiao Yan takut pada orang-orang dari Hall of Soul. Oleh karena itu, ia secara alami perlu mengumpulkan semua pembantunya dalam perjalanannya ke kerajaan Chuyun kali ini. Medusa jelas merupakan pilihan terbaik. Saat ini, suku ular manusia sudah menempati area dekat dengan pegunungan binatang ajaib. Meskipun mereka akan terlibat perkelahian dengan beberapa magical beast selama periode waktu ini tidak dianggap hal yang buruk bagi beberapa ular orang yang haus akan pertempuran. Setelah tetap berada di dalam Kekaisaran JMA, penjaga suku ular manusia melawan manusia telah sedikit melemah. Ada juga lorong di perbatasan antara suku dan dunia luar. Meskipun ada tentara suku ular manusia yang dengan ketat menjaga di sekitar lorong, tidak diragukan lagi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu ketika mereka langsung terbunuh saat melihat manusia. Sangat mungkin bahwa dengan interaksi selama periode waktu yang panjang, suku ular manusia secara bertahap akan meninggalkan pikiran yang dijaga dan menjadi anggota Kekaisaran JMA. Aura yang ganas dari suku ular yang berkepala dingin segera melambung setelah mendengar nama ini yang baru-baru ini menjadi noda di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia berdiri. "Kamu adalah Xiao Yan itu?" Ekor ular yang berkepala ular diayunkan dan tubuhnya aneh muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap, dingin. Xiao Yan merajut alisnya sedikit ketika dia merasakan permusuhan dalam kata-kata pihak lain. Dia segera mengangguk. Ledakan rendah dan teredam terdengar saat dihubungi. Segera, riak menakutkan menyebar. Xian dan Snake Person berkepala botak itu mengambil beberapa langkah berat kembali. Setelah dengan paksa menstabilkan tubuhnya, mata suku ular yang berkepala botak itu serius ketika dia melihat Xian yang menggosok tinjunya yang kecil. The Snake Person berkepala botak itu menatap lotus api hijau giok yang berlama-lama di depan Xiao Yan dengan mata yang luar biasa serius. Dia dengan jelas mengerti dari tatapan Xiao Yan yang sepenuhnya bahwa jika dia benar-benar melangkah maju, teratai api, yang berisi energi liar dan kekerasan yang menakutkan, pasti akan ditembak. "Berat, kamu benar-benar layak menjadi ketua aliansian." Snake Person yang berkepala botak itu menjilat bibirnya dan tertawa. Namun, sikap meremehkan dari sebelumnya telah lenyap dari nadanya saat ini. Sekarang, dia agak mulai percaya rumor di suku bahwa Xiao Yan mampu mengalahkan seorang ahli Douzong. Teratai api yang sangat indah ini menyebabkan rasa takut keluar dari dalam jiwanya. "Aku tidak ingin bertarung dengan kamu. Tolong sampaikan pesan ke Medusa." Xiao Yan mengangkat matanya, mengangkat tangannya, dan terus memegang teratai hijau giok di telapak tangannya. Dia melirik Snake Person sebelum berbicara dengan suara lemah.
Pemimpin suku melakukan retret. Tidak ada yang bisa secara acak mengganggunya. Snake Person yang berkepala botak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan merajut alisnya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menjentikkan jarinya. Teratai api di tangannya tiba-tiba terbang ke arah suku ular yang berkepala botak. Ini membawa ekor api di sepanjang jalan dan tampak seperti bintang jatuh kecil. Wajah Snake Person yang berkepala botak tanpa sadar berubah ketika melihat bahwa Xiao Yan telah benar-benar meluncurkan teratai api, yang mengandung energi menakutkan, tanpa ragu-ragu. Dia mengayunkan ekornya dan dengan cepat bergerak kembali. Namun, tidak peduli bagaimana tubuhnya menghindar, lotus api hijau giok itu mengikuti di belakang, sepertinya memiliki alat pelacak. Oleh karena itu adegan lucu muncul di tanah terbuka itu. Salah satu orang terkuat yang sangat dihormati di mata Snake People sebenarnya dikejar oleh api hijau giok kecil itu sampai dia menghindar di semua tempat. Adegan ini menyebabkan Snake People di sekitarnya untuk saling memandang. Mata yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan, yang sedikit menggerakkan tangannya, membawa ekspresi terkejut yang samar. Sialan, sudah selesai. Snake Person yang berkepala botak itu mengelak sekali lagi sebelum melempar tatapannya ke lotus api yang telah ditembakkan Xiao Yan. Dia dengan marah meraung keluar. Teratai api berhenti dengan lambat. Akhirnya, itu tetap tergantung di udara sekitar 2 hingga 3 meter jauhnya dari Snake Person yang berkepala botak. Suhu tinggi yang dipancarkan darinya menyebabkan tetesan keringat padat muncul di dahi si gila manusia yang botak. Dapatkah komandan pertama membantu menyampaikan pesan sekarang? Xiao Yan tertawa samar. Kamu. Komandan pertama yang berkepala botak mengertakkan giginya, tapi dia segera melirik lotus api yang berputar perlahan di kejauhan. Jantungnya bergetar. Jika benda ini meledak, dia mungkin akan mempertahankan hidupnya tetapi hidup setelah itu tidak akan baik. Tunggu di sini. Komandan pertama yang berkepala dingin berjuang untuk sesaat sebelum akhirnya menyerah. Dia berbicara dengan keras ke arah Xiao Yan sebelum tubuhnya melintas saat dia melakukan perjalanan ke tangga batu. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke pegunungan yang dalam. Xiao Yan tersenyum ketika melihat komandan pertama berkepala dingin melarikan diri dengan begitu kencang. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan lotus api yang terakhir sangat ditakuti dengan patuh ditembak kembali. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia menepuk kepala Xian tapi hatinya agak kacau. Dia terlalu banyak membantunya. 3 sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi 3 figur manusia. Di depan adalah kerajaan Chuyun. Dikabarkan bahwa itu Poison Masters mendominasi interior kekaisaran ini. Kita harus lebih berhati-hati ketika kita bertindak di masa depan. Xiao Yan melihat ke benteng yang tidak jelas di ujung pandangannya dari titik antik yang tinggi sebelum memutar kepalanya untuk mengingatkan Medusa dan Xian. Ya. Mereka berdua mengangguk. Medusa melihat Xian di sampingnya, ragu-ragu sedikit, sebelum berkata, apakah kamu yakin bahwa itu kamu ingin membawa Xian bersama? Perjalanan ke kerajaan Chuyun ini bukan tur. Wajah kecil Xian segera menjadi cemas ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Dia tidak mau tinggal sendirian di Kekaisaran Jia Ma. Itu sangat membosankan. Santai. Jangan meremehkan gadis kecil ini. Dia juga ahli Dou Huang. Menambahkan kekuatan anehnya yang menakutkan, dia bahkan mampu bersaing dengan para ahli biasa di puncak kelas Dou Huang. Terlebih lagi, ketika menyangkut situasi hidup dan mati, sepertinya dia memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kami berdua ketika harus melestarikan hidupnya. Xiao Yan mengusap kepala Xian dan tertawa. Mendengar ini, Medusa juga ingat bahwa itu Xian benar-benar bergantung pada kekuatan kelas Dou Huang miliknya untuk menerima pukulan dari pelindungmu kembali ke pegunungan awan berkabut. Dia segera berhenti mengatakan hal-hal lain. Dia tersenyum pada Xian dan berkata, dalam hal ini, kamu dapat mengikuti. Namun, aku akan mengatakan ini dulu. Kamu tidak bisa sedikit nakal kali ini. Kamu sebaiknya tidak menyentuh apapun yang tidak boleh kamu sentuh. Sebagian besar ahli dari Chuyun Empire membawa semacam racun kotor. Xian buru-buru mengangguk kepala kecilnya ketika dia melihat bahwa itu Medusa mau setuju. Dalam hal ini, mari kita pergi.
Markas besar Poison Sekte terletak di sebuah kota di tengah-tengah kerajaan Chuyun. Markas besar dari sekte racun duduk di tengah-tengah kerajaan Chuyun. Ada sebuah kota bernama Sky Poison City yang terletak di tempat itu. Kota ini benar-benar dikendalikan di tangan Poison Sect. Bisa dikatakan bahwa kota ini adalah tanah yang diperintah oleh Poison Sect. Bahkan keluarga kekaisaran dari kerajaan Chuyun tidak memiliki otoritas sedikit pun di tempat ini. Kota racun langit ini dianggap oleh sejumlah master racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam kerajaan Chuyun sebagai tanah suci di hati mereka. Beberapa faksi terkuat dalam kekaisaran Chuyun, dari generasi ke generasi, akan mendirikan markas mereka di tempat ini dan menerima penyembahan dari Poison Masters dari seluruh kekaisaran. Sky Poison City sangat terkenal di dalam Chuyun Empire. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan hanya perlu secara acak menanyakannya untuk mendapatkan lokasi yang tepat. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka menghabiskan sekitar sehari sebelum tiba di kota ini yang dianggap sebagai kota suci. Sebuah sosok hitam buram akhirnya muncul di pandangan mereka sekitar setengah jam setelah 3 kelompok pria Xiao Yan menunggu di puncak gunung.